Qala Imam Ibn Athaillah As-Sakandari rahimahullah ta'ala nafa'ana Allahu bihi wa bi ulumihi wa bi ulumi masyaikhihi wa talamidatihi fid dharaini amin ila anqal istishrafuka ay ya'lamal khalqu bi khususiyatika dalilun ala adami sidqi fi ubudiyyatika. Istishrafuk, istishraf itu keinginan yang sangat, keinginanmu yang sangat, ayya'lamal khalqu, untuk diketahui oleh orang, makhluk, maksudnya keinginanmu agar makhluk mengetahui bikhususiyatika, tentang kekhususanmu, keistimewaanmu, urusanmu dengan Allah, itu dalilun adalah menunjukkan ala adami sidqi, tanda ketidaktulusanmu, ketidakjujuranmu fi ubudiyyatika, di dalam engkau mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada hubungannya dengan hikmah yang sebelumnya. Masih ingat bahwasanya rubbama dakhala riya'u 'alaika min haitsu la yandur al-qalbu ilaika. Pada pertemuan yang lalu ada riya, bukan karena dilihat seseorang, akan tapi kadang riya masuk ke hati kita di saat orang tidak ada yang melihat kita. Nah, ini kan unik sekali. Dan sudah kita terangkan pada pertemuan yang lalu, dan ini masih ada hubungannya. Hubungannya dengan riya tersebut. Istishrafuka, keinginanmu yang sangat. Kita jelaskan masalah istishraf dulu. Misalnya kalau saya pengen makan itu biasa. Saya pengen makan. Tapi di saat saya lapar yang sangat, lihat. Bagaimana di saat kita lihat makanan? Semuanya kita pengen. Dan semuanya menjadi seolah-olah enak. Kalau kita masih ingat waktu bulan puasa Ramadan, kalau kita pergi ke pasar, semua makanan bisa kita beli. Jadi kalau istishraf itu adalah keinginan yang sangat kuat di dalam diri kita untuk diketahui oleh seseorang tentang kekhususan kita. Nah, ini sebetulnya kembali kepada pembahasan sebelumnya tentang riya yang halus sekali. Ada seseorang itu berbuat baik, kemudian oleh Allah dipilih menjadi orang yang istimewa, sehingga mempunyai kekhususan, kisah pribadi yang sangat istimewa antara dia dengan Allah. Kehebatan dalam bangun malam, bisa berpuasa, bisa berbuat baik, bisa baca Quran berjuz-juz, khatam dalam sehari, 2 hari, dan seterusnya. Itu kan kekhususan. Lah kalau seseorang itu di saat diberi oleh Allah kekhususan, lah kok diam-diam dia itu rindu agar orang mengetahui kekhususannya, kelebihannya dia di hadapan Allah, maka ini dalilun menunjukkan ala adami sidqi, bahwasanya dia tidak jujur, tidak serius di dalam mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Fi ubudiyyatika. Ini ada hubungannya dengan riya yang tadi. Riya bukan karena dilihat orang. Amal kita sembunyikan. Nggak ada yang tahu. Akan tetapi kita ingin dengan amal tersebut yang merupakan kelebihan seseorang bisa punya amal untuk diketahui oleh seseorang. Nah, di saat dia ingin diketahui oleh seseorang, tentu ada maksud yang tersembunyi di balik hawa nafsunya. Apa itu? Pengen disanjung, pengen dimuliakan, pengen diberi urusan dunia. Ini. Maka kalau orang jujur, tulus di dalam mengabdikan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala, nggak pernah punya kerinduan untuk dilihat siapapun. Bahkan itu akan dijadikan satu momen istimewa antara dia dengan Tuhannya, dengan Allah. Dikatakan bahwa riya dalam bentuk pekerjaan yang diperlihatkan kepada seseorang itu jauh lebih ringan dibanding riya dalam bentuk pamer dengan ucapan.
Kalau seseorang melakukan sholat tengah malam, diketahui oleh seseorang paling 1 rakaat, 2 rakaat. Sengaja memperlihatkan dirinya melakukan kebaikan biar dilihat oleh seseorang. Riya, ya. Tapi yang lebih parah lagi adalah bukan riya yang terlihat, yang tidak terlihat tadi. Dia bercerita. Cerita ada tambahannya. Dia nggak akan ngomong semalam saya sholat 2 rakaat. Bukan sekedar semalam aku tahajudan. Enggak. Dia menambah aku tahajud mulai jam ini sampai jam ini, selain itu. Ada tambahannya. Maka di saat dia menyampaikan dengan ucapannya, itu kan masuk bab riya juga yang halus dan kadang munculnya bukan sehari 2 hari, bahkan mungkin 10 tahun yang akan datang. Yang riya yang sangat halus sekali kemarin dibahas. Termasuk di antaranya yang dibahas, kerinduan untuk diketahui oleh seseorang bahwasanya dia punya keistimewaan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu tidak menjadi istimewa lagi. Sebab kalau sudah namanya khususiat, kekhususan di hadapan Allah, ya khusus. Termasuk yang sering terjadi adalah misalnya hubungan yang istimewa antara dia dengan Allah yang ada hubungannya dengan kasih Allah Nabi Muhammad. Dia merasa atau mengaku mencintai baginda Nabi. Sehingga dia pun membuat acara-acara yang ada urusan dengan baginda Nabi. Sehingga dengan acara yang dibuat dengan urusan dengan baginda Nabi, acara menjadi meriah. Majelis yang ada hubungan dengan Rasulullah SAW. Lihat. Kemudian Allah beri kekhususan kepada orang tersebut sehingga dia bisa bermimpi dengan Rasulullah. Di saat dia bermimpi dengan Rasulullah, kok dia senang mimpinya ini untuk diketahui oleh seseorang, maka masuk wilayah ketidaktulusan di dalam dia mengabdi kepada Allah. Karena ini adalah kisah istimewa, sangat pribadi. Kalau memang ia akan disembunyikan. Kalau betul akan disembunyikan kalau dia tulus. Karena apa? Dia menikmati urusan dia dengan Allah yang hadiahnya adalah melihat Nabi dalam mimpinya. Begitu juga ibadah kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Termasuk karamah-karamah yang Allah berikan kepada seorang hamba. Hamba tersebut akan menjadikan itu hal yang spesial antara dia dengan Allah. Tidak ingin diketahui oleh siapapun. Sehingga dikatakan oleh para ahli tasawuf bahwasanya para waliullah itu jika diberi oleh kekhususan seperti karamah, disembunyikan karamahnya tersebut agar tidak diketahui oleh seseorang, seperti seorang wanita menyembunyikan darah haidnya. Maksudnya malu kalau diketahui seseorang. Dia jauh sekali. Yang satu istisyraf, ingin dilihat orang, dia malu dilihat seseorang. Jauh sekali. Arif billah, orang yang kenal Allah. Makanya arif billah itu wali itu arif billah. Jika dia berbuat baik, lalu Allah beri kepadanya keistimewaan, dia akan menjadikan itu hal yang sangat spesial, pribadi antara dia dengan Allah. Bukan diobral sana-sini. Termasuk keistimewaan dia bisa khusyuk. Khusyuk sangat pribadi. Orang bisa saya mengatakan, oh alhamdulillah, aku hari ini kok sholat saya khusyuk banget. Bisa saja lesannya yang berucap, hatinya nggak pernah khusyuk. Nah, istisyraf ini bukan berarti kita tidak boleh memperlihatkan amal. Harus tahu juga ini pembatasan. Istisyrafuk, keinginanmu untuk dilihat oleh orang lain di dalam beribadah, dalam kekhususanmu kepada Allah, itu menunjukkan kalau engkau itu adalah belum tulus di dalam mengabdikan diri kepada Allah. Nah, ini tidak bertentangan dengan kalau kita berbuat baik lalu kita tunjukkan kepada orang lain. Sebab istisyraf itu adalah rasa ingin dilihat oleh seseorang karena yang diinginkan adalah urusan-urusan dunia, sanjungan dan seterusnya. Tapi di dalam agama kita, pendidikan dari baginda Nabi, ada satu hal ini seolah-olah bertentangan. Apa itu? Qudwah hasanah atau uswatun hasanah. Baginda Nabi adalah uswatun hasanah. Dan sebagai umat Nabi, uswatun hasanah. Nah, uswatun hasanah itu bagaimana? Uswatun hasanah, kalau kita memberi contoh yang baik, itu maknanya apa? Kita menampakkan kebaikan kita di hadapan manusia. Agar dilihat. Kalau tidak dilihat, mana mungkin akan muncul satu qudwah hasanah atau uswah hasanah. Ini seolah bertanang, oh tidak, ini beda permasalahan. Para kekasih Allah, dia tidak menampakkan amalnya kecuali sesuai dengan petunjuk syariat.
sesuai dengan petunjuk syariat. Sehingga di saat dia menampakkan amalnya, tujuannya adalah untuk memberi contoh yang baik agar ditiru oleh seseorang, dan disabdakan oleh baginda Nabi, man sanna fil islami sunnatan hasanatan. Barang siapa di dalam Islam itu membuat satu percontohan, memberikan satu contoh yang baik, maka dia akan mendapatkan kebaikan. Semua orang yang mengikutinya di dalam kebaikan tersebut tanpa dikurangi sedikit pun dari pahalanya. Yang dilarang istisyraf, merindu agar dilihat oleh orang dia punya kelebihan di hadapan Allah, sehingga orang itu menyanjungnya, memuliakannya. Termasuk dalam jual beli dimurahkannya, mendapatkan hadiah, punya maqam di hadapan Allah. Nah, inilah yang jelek. Sementara orang yang menjadi uswatun hasanah, yang ingin mengajari orang lain lalu menampakkan uswatun hasanah, dia selalu merasa kurang di hadapan Allah, bukan merasa punya kelebihan lalu punya hak untuk dimuliakan, bukan. Dia mendapatkan, dia berhak untuk dimuliakan, bukan itu. Ini sangat berbeda. Makanya sangat halus sekali masalah istisyraf fikih. Istisyraf halus sekali dan halus sekali. Kadang tidak disadari oleh seseorang. Ia bercerita kalau dia mimpi ketemu baginda Nabi, dia menemukan kelezatan. Masya Allah, aku khusyuk, aku ini. Ini kelebihan dari Allah, nggak perlu ceritakan kepada siapapun. Menceritakan kelebihan-kelebihan yang ada. Yang ada saja nggak pantas ceritakan. Apalagi yang tidak ada, berdusta, mengaku khusyuk, mengaku ketemu Nabi. Ini jauh daripada wilayah kemuliaan. Rendah mereka. Yang benar pun tidak mengobrol kisah tersebut. Yang benar misal ketemu Nabi, dia menemukan ketulusan. Bahkan kalau benar seseorang itu ikhlas di dalam beribadah kepada Allah, maka itu sangat pribadi. Atau bertemu dengan baginda Nabi sangat pribadi, nggak akan diobral, diceritakan ke sana kemari. Kemudian di sisi lain adalah masalah uswatun hasanah ini. Supaya orang mendengar hikmah ini lalu mereka tidak bisa bercontoh yang baik. Nah, untuk masalah uswatun hasanah ini adalah baginda Nabi, dan penerus baginda Nabi harus menjadi uswatun hasanah, suri teladan yang baik. Nah, di saat kita memberi suri teladan yang baik, yang harus kita tata adalah tadi digabungkan antara hubbul istisyraf tadi, hubbul itila'in nasi alaiyani, keinginan untuk dilihat oleh orang kepadanya, kerinduan agar dilihat oleh orang, itu harus terus dipangkas. Nah, kalau sudah ini benar, maka uswatun hasanah akan muncul secara otomatis. Karena dia menampakkan kebaikan bukan karena ingin dilihat oleh orang, bukan disanjung oleh sesama. Makanya ini yang perlu dibenahi. Maka ketulusan, keikhlasan dibenahi dulu nanti. Sehingga kalau sudah orang ikhlas tuh nggak penting apakah saya berbuat baik dilihat orang atau tidak di orang, nggak ada beda. Sehingga dia bisa sholat di dalam kamarnya yang tersembunyi itu 20 rakaat, di luar 20 rakaat, nggak ada beda. Dan itu hakikat tasawuf, ibadahnya bukan karena manusia nggak ide. Dilihat manusia pun tidak berubah, tidak lihat manusia sudah, nggak ada perbedaan. Nggak ada perbedaan. Di saat di hadapan manusia dia bisa berbuat baik, biasa. Kenapa? Sudah nggak akan terganggu. Karena sudah masalah keinginan untuk dilihat orang itu sudah nggak ada, dipangkas. Maka akan muncul satu perilaku yang akan selalu menjadi uswatun hasanah. Jadi syarat untuk menjadi uswatun hasanah, kita tata hati dulu. Nah, kalau belum menata hati, maka dia tidak akan menjadi uswatun hasanah. Sehingga bisa saja kebaikan yang dilakukan semua adalah pamer agar disanjung oleh orang, agar dianggap oleh orang kalau dia punya kelebihan, dan dibalik pamer kelebihan ini adalah harapan agar orang menyanjungnya, agar orang menghormatinya, agar orang memberikan hadiah kepadanya, agar orang menurunkan harga untuknya, dan seterusnya. Ini maka uswatun hasanah tidak berlaku. Lalu bagaimana cara berjalannya kita? Apakah kita benahi hati dulu tanpa suasana, atau bagaimana? Tidak, seimbang, seiring. Kita membersihkan hati, iya, tapi sambil kita berbuat. Jangan sampai kita sibuk urusan membersihkan hati, tapi lalu kita tidak beramal, maka justru tidak bersih-bersih. Contoh saja, orang tidak mau keluar, tidak mau, karena takut kelihatan kalau saya beramal baik. Maka kata qat'iyat bahasanya tarkul amal li ajli nasiriyah. Kalau engkau meninggalkan satu amal baik hanya karena ditakut dilihat oleh seseorang, maka itu riya.
Maka kalau yang berbuat baiklah, dilihat orang, tidak lihat orang. Dilihat orang berbuat baik, tidak baik. Tidak dilihat orang tetap berbuat baik. Maka ini istimewa. Sudah nggak peduli dengan pandangan manusia. Nah, disinilah kalau sudah orang seperti ini, maka di saat dia menampakkan amalnya di hadapan seseorang, dia memberikan uswatun hasanah, suri teladan. Karena dia sangat tahu bahwa lisanul hal aqsam min lisanil maqal. Perilakunya sangat fasih untuk mengajak orang lain daripada obrolan, omongan yang panjang lebar. Perilaku memberikan contoh yang baik. Maka memberikan contoh yang baik bisa saja kepleset dalam ingin menampakkan pada seseorang kalau dia punya kelebihan. Ini bahaya sekali. Maka di saat kita sudah benahi hati kita agar kita tulus karena Allah, maka nggak ada godaan di dunia ini, sanjungan nggak akan mengganggunya, nggak akan berubahnya apapun. Nah, ini istimewa. Baru menjadi uswatul hasanah, qudwah hasanah. Kemudian ini. Jadi intinya kita tidak boleh rindu untuk dilihat oleh seseorang tentang amal baik kita. Itu harus kita terus kita tata. Ini prosesnya panjang. Kalau ada istisyraf maka langsung pangkas, kita akan rugi. Ini sifatnya halus, pengen. Kalau Imam Ghazali rahimahullah ta'ala itu menyebutkan dalam kitab Ihya-nya itu alamat orang riya halus itu ya kayak model begitu itu. Mengurus-nguruskan diri biar dianggap ahli puasa. Mengantuk-ngantukkan diri di waktu di siang hari agar dianggap dia ahli bangun malam. Kalau jalan sengaja melembut-lembutkan perilakunya agar dianggap sebagai orang berakhlak. Loh, itu semua memang baik. Itu hal yang baik ya menurut. Tapi kalau tujuannya agar dibilang dia orang berakhlak, kan runtuh saat itu. Kan halus sekali. Agar dia disanjung oleh seseorang, dia, oh ini akhlaknya baik banget. Oh Masya Allah. Jadi bisa saja terjadi di antara kita. Berbuat baik bukan karena Allah, hanya karena dia mengerti kalau saya berbuat baik nanti orang menghargai saya. Di balik ini semuanya adalah keuntungan bagi saya, sanjungan dan seterusnya. Maka dilihat perilakunya baik, sopan santun, lembut tutur katanya, indah perilakunya, Masya Allah. Tapi semuanya itu bukan karena Allah, hanya karena dia ingin diperlakukan oleh orang lain dengan istimewa. Nggak diterima oleh Allah kebaikan seperti itu. Nah, seseorang di saat dia ingin beruswah, menjadi uswatun hasanah, maka hendaknya ditata hatinya, jangan sampai di saat melakukan itu semuanya, memperlihatkan amal baik yang pada seseorang, ternyata hanya karena dia rindu untuk disanjung oleh seseorang, dimuliakan seorang. Hati-hati. Maka akan sia-sia amal baik kita itu. Ini yang perlu kita tata. Sehingga Imam Ali karramallahu wajhahu dalam bersedekah itu membagi 4 hal. Membagi 4 kelompok, 4 bagian. Kalau punya uang misalnya 1 juta, dibagi 250, 250 diberikan di siang hari, 250 diberikan di malam hari. 250 diberikan dengan terang-terangan, 250 diberikan dengan sembunyi. Berusaha untuk mencari mana yang bakal dikabul oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu Imam Ali. Ketulusannya nggak diragukan lagi, akan tapi pun demikian beliau berusaha untuk menjadikan amalnya ada yang ikhlas dan diterima oleh Allah. Maka dari itu lihat, kalau kita ingin menjadi suri teladan yang baik, harus terus kita tata hati kita. Jangan sampai kita menampakkan kebaikan kita ini hanya ingin disanjung oleh seseorang karena akhlak kita baik, akhlak kita mulia, bukan itu. Sampai di sini, lihat. Hubbul istisyraf, ingin dilihat oleh seseorang. Kita pangkas. Baru setelah itu adalah kita menjalankan petunjuk syariat bahwasanya kalau kita punya ilmu hendaknya kita amalkan dan kita harus beri contoh petunjuk syariat. Sehingga di saat kita melakukan kebaikan ini bukan karena kita ingin pamer kebaikan pada orang, tidak, karena saya diperintahkan oleh syariat untuk melakukan ini. Aku menyampaikan kebaikan, aku menjelaskan kebaikan, aku berikan contoh kebaikan, petunjuk syariat. Sehingga jika demikian tidak akan masuk istisraf yang tadi yang dianggap sebagai orang yang tidak tulus, tidak jujur dalam mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah ini. Maka dengan cara bahwasanya memerangi atau agak memberi uswatun hasanah yang terus dibarengi dengan kesadaran bahwasanya aku tidak boleh rindu sanjungan di balik suri teladan yang aku berikan. Aku tidak boleh mengharap sanjungan di balik suri teladan yang aku berikan. Maka sempurnalah dia.
istimewa. Cuman ini hal yang berat. Orang senang disanjung. Dan ingat, disanjung bukan dosa. Yang dosa adalah mencari sanjungan. Disanjung, manusia boleh senang kok, ada bisyarah, kabar gembira dari hamba-hamba Allah, menyanjungnya sah. Menunjukkan bahasanya kita perilaku yang benar, itu sah saja. Akan tapi yang tidak boleh adalah kita mencari sanjungan dari orang. Menampakkan kebaikan. Amalannya seharusnya karena Allah, tapi karena ingin disanjungkan manusia, itu riya, seperti yang kita bahas pada pertemuan yang lalu. Nah, kembali kepada yang kita sampaikan bahasanya. Memberi suri teladan yang baik tidak bertentangan dengan masalah istisyraf tadi. Sebab seseorang akan memberi suri teladan yang baik, hendaknya memang dia sudah memerangi hatinya. Kalau tidak, dia akan hancur. Nah, lalu bagaimana? Apakah satu-satu caranya atau bagaimana? Jawabannya adalah lakukan dua pertanyaan. Maksudnya, apakah kita membersihkan hati dulu agar tidak ada istisyraf kepada makhluk, agar dilihat amalnya makhluk, atau bagaimana? Kita langsung beramal atau bagaimana? Jawabnya adalah beramallah sambil kita memerangi hati, memerangi hawa nafsu kita. Kita beramal sambil kita tata hati kita. Bahkan dikatakan, Imam Ghazali menyebutkan bahkan kalau seandainya seseorang memberikan contoh, ternyata dia bukan karena Allah, hanya karena ingin pamer kebaikan oleh seseorang, memang ini adalah dosa. Akan tapi bisa jadi orang yang menirunya menjadi sangat baik, lalu tulus, kemudian berkat ketulusan orang meniru, maka dia akan menjadi baik. Maka memberi contoh adalah tetap dihimbau dan dianjurkan. Dan memang jelek, kalau memang orang hatinya jelek, memberikan contoh yang baik, jelek pada dirinya, tapi untuk umat adalah maslahah. Maslahat, akan ditiru kebaikannya. Anggap saja ada seorang membohong, ustadz pendusta, akan tapi perilakunya baik, memberi contoh yang baik, lalu ditiru oleh manusia, maka orang menirunya dengan ketulusan, maka dia orang menjadi baik. Maka berkat kebaikan orang meniru bisa jadi nanti akan menjadi baik. Maka jangan ragu untuk beri contoh yang baik, sambil kita merangi agar kita tidak ada istisyraf, kerinduan untuk dilihat oleh seseorang. Harus seperti itu, terus kita merangi. Jangan sampai rasa takut kita yang berlebihan, takut dilihat orang yang berlebihan, menjadikan kita tidak maju dalam kebaikan, tidak berbuat baik, tidak memberikan contoh yang baik. Seperti contoh, makanya ada seseorang nggak mau pergi ke masjid. Kenapa? Aduh, di pinggir jalan banyak perempuan-perempuan yang ya Masya Allah buka aurat, nanti kalau saya lewat situ saya dosa, daripada dosa mending saya tidak usah ke masjid. Oh, salah. Jawabnya, pergilah ke masjid dan perangilah, tutup matamu agar tidak melihatnya, dapat 2 pahala. Seperti itu. Maka tidak boleh kita rindu atau istisraf kepada dilihat oleh seseorang, tidak oleh amalnya. Di sisi lain kita harus senang berikan contoh yang baik, seiring. Karena apa? Kita belajar ilmu tulus, ilmu ikhlas sambil kita praktikkan, bukan ilmu teori saja. Ikhlas kan ilmu hati, dohirnya yang akan dinilai ikhlas itu apa sih? Aku ikhlas dalam apa? Nggak ada amalnya, ya nggak bisa disifati ikhlas dong. Yang namanya ikhlas adalah amal. Saya sholat, baru dikatakan ikhlas. Saya sedekah, dikatakan ikhlas. Maka sedekahlah engkau lalu bersihkan hatimu. Sedekahlah engkau maka perbaikilah hatimu. Lakukan ibadah dan jaga hatimu. Seiring. Sehingga seorang berbuat baik, aku diberbuat baik. Terus terengi, aku tidak boleh ketahuan seseorang. Tidak boleh ada orang melihatku. Tidak boleh aku bangga dengan sesuatu. Terus diperangi yang demikian itu. Nah, ini namanya mujahadah, jihadun nafsi. Merangi hawa nafsu. Nah, kalau sudah begitu, di saat dia berbuat baik, bukan karena ada istisyraf, bukan karena dia ingin dilihat oleh seseorang. Nah, di saat seperti itu apa? Tampaklah pada dirinya adalah sidqul ubudiyati, serius di saat mengabdi kepada Allah SWT. Kenapa? Tidak perlu sanjungan dari siapapun, dari bangsa manusia. Dia berbuat baik hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kembali kepada hikmah, istisyrafuk aya'lamanna al-khalqu, keinginan untuk dilihat oleh seseorang di dalam engkau beribadah itu menunjukkan dalilun ala, menunjukkan ala adami sidqi fi ubudiyatika, di dalam engkau mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayo kita koreksi diri kita sendiri. Jangan sampai kelebihan kekhususan yang Allah berikan kepada kita
Ternyata diam-diam kita ingin nampakkan itu semuanya kepada seseorang. Runtuhlah kita. Sehingga mencari gelar disebut wali, disebut orang soleh, disebut orang istimewa. Kadang dicari, sengaja dicari. Na'udzubillah. Na'udzubillah. Dan ada orang semacam itu. Sengaja biar talmih mengisyaratkan kalau dia bangun malam, dia melakukan kebaikan. Setelah mendengar suaranya disebut-sebut, oh dia ada kebanggaan tersembunyi. Nah itu orang istisyraf. Runtuh dia, tidak tulus. Nah, ya dulu itu dalil menunjukkan ala tamsydiki, tidak serius, tidak sungguh-sungguh di dalam mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Diam-diam dia merindukan sanjungan manusia dan diam-diam dia ingin dipuji oleh manusia. Maka ikhlas tidak ada di dalam amal semacam itu dan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah menjaga hati kita dan memudahkan kita untuk menjadi suri teladan yang baik untuk siapapun. Dan senantiasa menjaga hati kita tetap ikhlas, berbuat hanya karena Allah Subhanahu wa taala